istiqomah menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Harapannya kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang unggul, yang sukses di dunia wal akhirah. Karena itu yang diharapkan, dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW telah mengisyaratkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu unggul, dan tidak ada yang mampu mengungguli daripada Islam itu. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana pada hari-hari ini kita berada di bulan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sebut bulannya mulai dari Muharram, Safar, maka di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan musim semi yang pertama di dalam istilah Rabiul Awal. Dan Rasulullah SAW menurut para ulama lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, dan meninggal pada hari dan tanggal dan bulan yang sama. Para hadirin jamaah yang mulia yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan siang yang baik ini, satu hal yang ingin kita tadaburi, di mana kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tangguh dan unggul. Disinilah kemudian ketika kita mendengar, membaca apa yang di awal khutbah tadi kita bacakan, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan al-Islam, Islam agama yang menyerahkan diri kepada Allah, yang syariatnya sempurna, yang kemudian Imam Ghazali menyampaikan bahwa syariatnya itu mengandung maslahah untuk manusia, baik dalam rangka untuk menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga keturunannya, menjaga hal-hal yang baik untuk kemaslahatan seluruh kehidupannya. Itulah syariat Islam. Oleh karenanya maka layak ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dan itu bisa dicontoh dan menjadi qudwah bagi umat-umat berikutnya, yaitu umat Rasulullah SAW, di mana Allah menyampaikan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa, sebaik-baik masyarakat yang hidup dalam rangka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cerminannya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di dalam ayat yang lain bahwasanya innama yu'minu, sesungguhnya hanyalah yang beriman itu adalah alladzina, orang-orang yang mereka itu berharap ridho, pahala, surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain mereka adalah juga khaufan, merasa khawatir, merasa takut kalau dimasukkan ke dalam neraka atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di dunia ini amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ini mengindikasikan bahwa setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim harus menunjukkan cerminan daripada Islam itu sendiri. Inilah yang kemudian setiap kita harus berusaha, ada jiddiyah, ada semangat juang yang tinggi, ada munajat, ada doa,
yang senantiasa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amal terbaik dalam setiap harinya untuk menjadikan bekal menjadi orang-orang bertakwa yang tangguh, yang sukses, yang unggul, sekaligus kelak mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita punya harapan yang sama. Bagi orang-orang beriman, harapannya ada sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka untuk membangun pribadi yang unggul ini, tentu kita harus melihat bagaimana kondisi kehidupan para sahabat. Di mana tadi disampaikan bahwa para sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik. Sebagaimana juga disyaratkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah umat masyarakat yang hidup di zamanku. Kemudian orang-orang yang hidup setelah para sahabat yaitu tabi'in. Kemudian orang-orang yang hidup setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Walaupun mereka ini sesungguhnya orang-orang terbaik di zamannya, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Tapi tentu di kalangan mereka juga ada orang-orang yang punya kelebihan. Disinilah kemudian unggul yang bermakna lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih-lebih yang lainnya. Dan juga makna secara kata kerja unggul itu adalah mengungguli, memenangi. Itulah makna daripada unggul. Maka di sini kita melihat bahwa para sahabat tentu dari sisi keimanan manusia-manusia terbaik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bukan hanya mengucapkan syahadat, tapi mereka meyakini di dalam hatinya dan kemudian berusaha untuk mengamalkan, mengaplikasikan, mencerminkan iman di dalam seluruh kehidupannya. Inilah yang kemudian para sahabat itu adalah orang-orang terbaik, karena memang mereka ini hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, manusia terbaik. Dan itu sudah diakui. Bahkan ada buku 100 tokoh, satu tokoh terbaik di dalam buku itu yang ditulis bukan orang muslim, menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh terbaik. Maka disinilah kemudian keimanan para sahabat adalah keimanan yang jauh lebih tinggi daripada kita umat Rasulullah yang jauh 14 abad ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada sosok-sosok yang tercatat di dalam sejarah para sahabat, orang-orang yang diberikan kelebihan, orang-orang yang unggul dalam bidang tertentu, terutama dalam bidang tafsir misalnya. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada Ubay bin Ka'ab. Ini 4 sahabat yang ditulis oleh Ibnu Atiyah di dalam kitabnya, bahwa bahkan sosok yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan juga saudara atau sepupu dari Rasulullah SAW, dan juga Abdullah bin Abbas juga sama, masih kerabat sepupu Rasulullah SAW, karena Ali bin Abi Thalib mendapatkan kesempatan jauh lebih panjang daripada Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman di dalam mempelajari, kemudian hidup bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian memang pada saat itu umat mulai ditinggalkan oleh para sahabat besar ketika beliau sudah menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah di antara juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din
wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Abdullah bin Abbas pemahaman di dalam agamanya, pemahaman dan keahlian di dalam mentafsirkan Al-Quran. Bahkan satu saat Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa beliau pernah bersama Rasulullah SAW dibonceng. Kemudian Rasulullah SAW secara khusus menasihati, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza ista'anta fasta'in billah, ila akhiril hadis. Wahai anakku, wahai anak muda, wahai remaja, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Jika kamu memohon, meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat-kalimat yang tertanam di dalam jiwa Abdullah bin Abbas, sehingga beliau punya rasa muraqabah yang tinggi kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kehidupannya beliau mengisi dengan belajar. Bahkan beliau tidak malu ketika beliau sudah dewasa, bahkan keluarga Rasulullah kemudian belajar dari orang-orang yang memang dianggap ahli dalam bidang tafsir. Hadirin jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman tabi'in kita juga mengenal bahkan satu sosok yang sangat terkenal, di mana beliau adalah Hasan Al-Basri. Beliau bukan dari anak seorang raja, bukan anak seorang pejabat, bukan anak seorang cendekiawan, bukan anak dari pedagang yang kaya raya, tapi ternyata beliau adalah anak dari seorang hamba sahaya. Ayahnya hamba sahaya dari keluarga Zaid bin Thabit, sementara ibunya adalah hamba sahaya dari Ummu Salamah yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Sehingga beliau banyak hidup bersama keluarga Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri, beliau sangat terkenal di Basrah, memiliki ilmu yang sangat luas. Bahkan para sahabat yang mulia memuliakan beliau, mengagumi keilmuannya. Hasan Al-Basri sampai hari ini salah satu tokoh dari kalangan tabi'in yang luar biasa ilmunya, padahal beliau dari keluarga yang biasa-biasa saja. Hadirin jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman tabi'ut tabi'in kita sangat mengenal siapa sosok Imam Syafi'i, siapa gurunya Imam Malik. Bahkan kemudian ada ulama-ulama yang lain seperti Muhammad bin Sirin dan sebagainya. Ini menunjukkan di mana setiap kondisi, setiap masyarakat itu ada sosok-sosok manusia yang unggul, di mana yang pertama untuk membangun pribadi yang unggul itu adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Para malaikat, orang-orang yang cendekia, orang-orang ahli ilmu juga mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan. Kemudian di dalam wahyu yang pertama kita mengenal surah Al-Alaq, juga menunjukkan bagaimana surah Al-Alaq itu mengenalkan kepada Tuhannya, kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb, Tuhan itu adalah sang pencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allah itu maha mulia, maka manusia, makhluk yang lainnya itu adalah ciptaan Allah, dan kita adalah makhluk yang hina kalau tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia, bahkan Nabi Adam alaihissalam yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama benda semuanya, itu mengisyaratkan bahwa sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, anak keturunan Adam
akan memahami, mengetahui bahasa-bahasa, nama-nama di dunia ini. Hari jamaah yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membangun karakternya, membangun kepribadiannya, membangun akhlaknya. Di sini kemudian ada sebuah ungkapan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ini Syauqi, seorang penyair, menyampaikan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya satu bangsa, masyarakat, manusia, mereka akan senantiasa baik, tegak, bahagia ketika akhlak ada pada diri mereka. Tapi perhatikan, ketika akhlak itu sudah hilang, nilai-nilai kepribadian, kebaikan itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang dari masyarakat itu, maka tinggal menunggu waktu kehancurannya. Maka bagaimana membangun karakter kepribadian ini? Dimulai dari setiap keluarga. Maka ada ungkapan seorang Dr. Mahdi dari Maroko, mengutip ungkapan seorang orientalis Yahudi, bahwa idza aradta an tahdima al-khadara la budda an tahdima al-usra. Yang pertama, kalau kamu ingin menghancurkan sebuah peradaban, maka hancurkan nilai-nilai dalam sebuah keluarga. Dan keluarga, pondasi yang pertama adalah al-ummu, sebagaimana ungkapan syair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab. Ibu itu adalah madrasah pertama, ibu itu adalah sekolah pertama, maka dia harus disiapkan, harus berusaha untuk belajar, karena dia yang akan melahirkan generasi terbaik. Sebagaimana ibunya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau kemudian menghantarkan putranya Imam Syafi'i untuk belajar, bahkan beliau menghantarkan jangan sampai Imam Syafi'i pulang sebelum membawa ilmu dan keberkahan. Inilah yang sesungguhnya patut ditiru oleh kaum muslimin pada hari ini. Bagaimana cerminan iman yang kuat, ketangguhannya, dan kemudian kepribadiannya, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Artinya Allah menggunakan kata ala, kepribadian, akhlak itu adalah sesuatu yang tinggi, yang bernilai, bahkan menunjukkan keterjaminan seseorang menjadi orang yang terbaik, jadi orang yang sukses, jadi orang yang bahagia, menjadi orang yang nanti kelak dihormati di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bahwa tentu kita harus punya nilai-nilai positif, punya ibadah-ibadah tertentu yang kita jadikan untuk bekal kekuatan jiwa, karena kekuatan jiwa, ketangguhan ini bukan karena fisik. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, laisa sadid bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, pandai tinju, pandai silat, tapi orang yang mampu menjaga dari amarahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka beberapa hal yang menjadi sarana untuk menjadikan jiwa kuat adalah di dalam surah Al-Muzammil. Di situ Allah menyampaikan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qiyamul lail itu adalah ibadah, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi dan rasul, dan itu adalah kebiasaan orang-orang beriman, di mana mereka sujud, mereka menyungkurkan wajahnya di waktu malam. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, ada kebanggaan dari Allah dua kelompok manusia. Salah satunya adalah di mana orang-orang yang di malam harinya bisa bangun di tengah malam, padahal pada saat itu lagi nikmat-nikmatnya istirahat bersama keluarganya. Tapi ketika dia mampu untuk bangun malam, maka itulah kekuatan jiwanya. Warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an bagian dari menguatkan jiwa. Hari-hari ini kita ditunjukkan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, kekuatan itu lahir dari kebiasaan mereka membaca Al-Quran. Inilah yang patut kita contoh. Warattilil Qur'ana tartila.
bukan sekedar membaca, tapi terus kita perbaiki bacaan kita sampai kemudian kita bisa membaca secara baik makhraj dan tajwidnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul basir fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah yang mulia dirahmati Allah, untuk sedikit menambah yang bisa mentazkiyah, menguatkan jiwa kita selain qiyamul lail dan tilawah. Di dalam surah Al-Muzammil juga disampaikan wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir, ingat kepada Allah, bagian dari membangun kekuatan, membangun ketangguhan, membangun jiwa yang unggul. Karena ketika orang itu senantiasa ingat kepada Allah, maka dia akan berupaya menjadi orang-orang terbaik, menjadi khairun nas yang qaumlin nas, menjadi khairun nas, seorang yang panjang, mantola umruhu wa hasuna amalu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kalaupun pendek, tentu adalah juga banyak memberikan manfaat, sebagaimana para sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya adalah tabattul. Ada para ulama dahulu, bahkan juga kehidupan di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di antara para keluarga itu seringkali meletakkan salah satu putra atau putrinya, bahkan sebagaimana ibu dari Isa alaihissalam, ditempatkan di tempat ibadah untuk diajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, untuk dididik menjadi orang-orang terbaik yang kemudian kelak mencerahkan, membina, membimbing, memberikan pemahaman kepada umat. Itulah dibutuhkan orang-orang yang tabattul, orang-orang yang mengkhususkan waktunya untuk senantiasa berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, merenungi, tadabbur. Dan itu juga di mana Rasulullah SAW di awal, bahkan sebelum diutusnya, beliau tahannus di Gua Hira sekian hari, bahkan lebih dari 1 bulan, dalam rangka untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi apa yang Allah ciptakan. Kemudian wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kesabaran itu juga menjadi bagian terpenting untuk menjadi pribadi yang unggul. Bahkan hasilnya adalah luar biasa. Innama yafus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang sabar itu kelak di akhirat akan disempurnakan pahalanya, disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu menjadi bagian penting bagi orang-orang beriman. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kita menjauhi hal-hal yang sia-sia, menjauhi hal yang tidak baik, mendekati hal yang baik. Itu adalah membangun pribadi yang soleh, pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh. Oleh karenanya, mari kita sama-sama untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabil khusus yang hadir di majelis ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala tempat ini, Allah kuatkan jiwa-jiwa kita, Allah tumbuhkan hati-hati kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita kelak
dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalam.